Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Panidi. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang latihan kebugaran jasmani, dan nanti kalian juga akan belajar bagaimana cara menghitung denyut nadi maksimal, denyut nadi istirahat, dan denyut nadi setelah beraktivitas. Sudah hampir 7 bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Dan ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Latihan kebugaran jasmani yang akan kita laksanakan kali ini adalah permainan lompat kardus. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan teknik lari dan lompat dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur status kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan lari dan lompat dengan baik dan benar. Dan keempat, peserta didik mampu mempraktikkan cara mengukur status kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Apakah kalian sudah pernah melakukan lompat kardus? Bapak yakin untuk gerak dasarnya kalian sudah pasti pernah melakukannya di rumah. Gerak dasarnya itu melakukan awalan dengan berlari dan melompat. Misalkan berlari itu ketika kalian sedang bermain dengan teman-teman, dan melompat itu apabila kalian melompati sebuah rintangan, atau misalkan kalian melewati sebuah solokan, pasti kalian pernah melakukannya ya. Sedangkan peralatan yang kita butuhkan pada pembelajaran kali ini lumayan banyak. Yang pertama, kardus. Nah, kardus boleh menggunakan kardus, pot tanaman, ember, dan lainnya. Yang penting bisa dijadikan rintangan dalam melompat. Yang kedua itu adalah patok, boleh menggunakan botol bekas atau batu. Yang ketiga, stopwatch, bisa menggunakan HP atau jam digital. Dan yang keempat adalah alat tulis, pensil, dan kertas. Nah, sebelum kita melakukan permainan mendorong tembok, mari kita saksikan video cara menghitung denyut nadi, teknik gerak melompat, dan berlari. Ya, sangat mudah untuk menghitung denyut nadi. Yang pertama, kita mencari dulu nadinya, bisa dari tangan sebelah kiri atau di bawah leher. Nah, kalau untuk Bapak yang di bawah leher ini terasa lebih kencang denyutannya daripada yang di pergelangan tangan. Setelah kita mendapatkan, nih, tekan dengan dua tangan, kalian gunakan stopwatch dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Nanti hasilnya setelah 15 detik kalian kalikan 4. Nah, itu menjadi denyut nadi istirahat kalian. Nah, untuk setelah berolahraga sama. Nah, caranya dengan memegang denyut nadi dan nanti hitung selama 15 detik dan nanti dikalikan 4 hasilnya ya. Nah, biasanya denyut nadi setelah olahraga akan lebih kencang berdenyutnya daripada denyut nadi sebelum olahraga. Kenapa? Karena di situ jantung memompa lebih kencang. Ya, untuk berlari, yang pertama adalah condongkan badan ke depan, badan rileks dan tidak kaku. Pandangan horizontal lurus ke depan. Ayunkan lengan dengan rileks dan berkelanjutan. Dan jangan lupa atur irama dan panjang langkah agar tepat dan teratur. Untuk teknik melompat, yang pertama diawali dengan berlari, lalu melakukan tolakan dengan kaki yang lebih kuat, dan kaki satunya lagi diangkat melewati kardus, melayang di udara dengan posisi badan tegak, dan terakhir adalah mendarat dengan kaki yang diangkat melewati kardus dan diikuti dengan kaki selanjutnya. Bagaimana, mudah kan? Nah, setelah kita menonton video tadi, mari kita mencoba di rumah ya. Nah, dalam mencobanya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah pemanasan supaya terhindar dari cedera.
hasil dari pembelajaran hari ini, Pak Nidi akan memberikan ulangan harian kepada kalian. Ulangan itu ada dua. Yang pertama itu ulangan keterampilan dan yang kedua itu ulangan pengetahuan. Nanti untuk yang keterampilannya kalian akan melakukan menghitung denyut nadi istirahat, menghitung denyut nadi maksimal, melakukan lari bolak-balik sebanyak 6 kali dengan jarak 6 meter, melakukan lompat kardus 4 kali 4 set, melakukan lari dan lompat, dan terakhir adalah menghitung denyut nadi aktivitas. Nah, untuk pelaporannya nanti kalian cukup kirimkan video berdurasi 1 menit. Dalam video itu berisikan yang pertama itu adalah berdoa, yang kedua pemanasan, yang ketiga itu melihat materi yang telah disampaikan baik itu LKPD ataupun video, dan yang keempat itu kalian melakukan yang tadi mulai dari menghitung denyut nadi istirahat sampai terakhir menghitung denyut nadi setelah aktivitas. Dan jangan lupa terakhir di video itu adalah pendinginan dan berdoa. Lakukan dengan semangat dan serius, tetap berhati-hati dalam melakukannya ya. Ya, baik anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian mengetahui cara menghitung denyut nadi. Apakah itu denyut nadi istirahat, denyut nadi maksimal, dan denyut nadi setelah beraktivitas. Dan selanjutnya kalian juga tadi melakukan latihan bagaimana cara berlari dan melompat. Dan kalian juga melakukan permainan lompat kardus ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan senam irama. Apa itu materi senam irama dan senam apakah yang akan kita lakukan? Nah, nanti kalian tunggu saja minggu depan ya. Untuk contoh senam irama kalian bisa lihat di YouTube dan internet. Banyak di situ contoh-contoh senam irama yang bisa kita lakukan. Cukup sekian pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap betah di rumah dan semangat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.